وصحبه أجمعين وبعد. Tema kali ini tema penting bagi mereka yang usaha kecil-kecilan sampai besar-besaran. Karena segala sesuatu itu punya etika. Jadi pengurus masjid ada etika, pengurus organisasi ada etika, guru pun ada etikanya. Sampai ada istilah etika profesi guru. Rumah tangga aja ada etikanya. Orang itu kalau nggak punya etika, itu biasanya sampah masyarakat. Makanya etika itu penting di dalam seluruh bidang kehidupan. Ini saya akan sampaikan cepat karena ini kultum, kul terserah antum. Ya, bisa 5 menit, bisa 10 menit. Banyak orang sekarang ini nggak beretika, Pak. Nggak beretika, saling gesek, saling gosok. Kalau usaha, gasak, gesek, gosok, saling jegal, bahkan menghalalkan segala cara. Sehingga usaha itu triknya wal kedua halal haram diuntal, yang penting di perut nggak nyengkal. Itu kadang-kadang mencret nggak ya, nggak mencret aman, gitu. Nah ini bahaya, sehingga untuk anak cucu itu nggak berkah. Nah supaya baik usaha kecil-kecilan atau besar-besaran itu barokah, maka kita harus memiliki berapa ini 9 pilar. Saya sampaikan cepat. Pertama, melandasi aktivitas usaha dengan niat yang tulus dan budi pekerti yang luhur. Pelanggan itu kan tinggal siapa yang melayani. Kadang-kadang ada orang udah mahal harganya, mahal senyumnya, ya nggak laku. Tuh. Beda dengan orang harga kadang toko udah bersih, ber-AC, tertib, semua pakai teknologi, pelayanannya bagus, pelanggan ngalir, gitu. Masya Allah. Nih. Terus kemudian yang kedua, menekuni usaha halal, menunaikan hak secara konsisten. Menunaikan, ya, menekuni usaha halal. Karena begini, mungkin ada orang merasa orang itu kok cepat kaya ya. Jangan tertarik kalau usahanya itu haram, usahanya itu syubhat. Ibarat bapak yang menekuni usaha halal itu kerannya cuma satu, air bersih. Yang di sono ada 2 keran, keran air kotor sama keran air bersih. Ya memang dari sisi kelihatannya banyak, tapi kotor. Tuh. Makanya ya kenapa ya orang-orang yang nggak beragama, orang-orang yang nggak soleh kok usahanya malah lancar, lancar duitnya sebetulnya, berkahnya enggak, ya. Kemudian yang keempat, menunaikan hak secara konsisten, yaitu hak harta. Hak harta itu ada 3. Hak harta kepada Allah, zakat. Ini zakat ini penting. Banyak orang yang bersukses tapi pelit, ya, hak harta. Terutama hak harta yang wajib. Saking beratnya ancaman
orang yang nggak bayar zakat itu disebutkan di dalam firman Allah, ya, yauma tuhma 'alaiha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nanti jidatnya dipanggang di api neraka, lambungnya, punggungnya. Masya Allah. Kata Muhammad Rasyid Ridha di dalam tafsir Al-Manar, kenapa orang yang nggak bayar zakat itu disetrika jidatnya, lambungnya, punggungnya? Karena orang yang pelit itu yang aksi pertama kali apa Pak? Jidat. Oh, nggak ada Mas. Ini ambil mercing-mercing gitu ya. Menolak orang yang bawa proposal. Habis itu dikasih punggungnya, ditinggal. Kan gitu. Makanya yang dijidat yang pertama kali disetrika Allah itu, yang pertama kali bantu dia apa? Pelit. Jidatnya mengkerut sambil di gini. Nah, bulan depan aja Mas, gitu kan, gitu. Bulan depan didatangi lagi, bulan depan lagi, Masya Allah. Ya untungnya banyak bulan depan itu ya. Ya nggak banyak itu bulan lalu ya. Oke. Terus berikutnya menghindari transaksi haram. Hadirin sekalian, yang saya katakan tadi semua menghasilkan, halal haram itu hasil. Cuma kan kita ini dianjurkan Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah, oh masya Allah, wa amalan mutaqabbala. Bahkan dianjurkan Rasulullah dibaca setelah sholat subuh ya. Jadi sebelum berangkat kerja itu bekalnya ilmu bermanfaat, harta yang bukan hanya sekedar halal loh Pak, thayyib. Thayyib itu plus halal. Karena kadang-kadang ada yang halal sudah nggak thayyib. Contoh sop jeruan halal, tapi udah nggak thayyib karena kolesterolnya tinggi. Itu nggak bisa masuk perut kan, nggak thayyib ya, gitu kan. Terus kemudian tidak memakan harta orang lain. Nah tadi hak harta, hak kepada Allah, hak kepada keluarga, nafkah. Makanya Pak, Masya Allah, ini ada kisah menarik. Ada seorang melihat mendung yang sangat menghitam, kemudian keluar suara, Aski hadiqata fulan, siramilah ladangnya si fulan. Disebut namanya. Akhirnya orang tersebut bergegas lari menuju ladang tersebut. Ditemukan seorang petani yang sedang mengatur ladangnya. Akhirnya ditanya orang tersebut, namamu siapa? Si petani jawab, kenapa kamu nanya nama saya? Tadi ada panggilan dari atas langit, siramilah ladangnya si fulan. Ternyata namanya sama, persis. Maka orang tersebut bertanya, ada apa wahai fulan? Seperti ini kondisinya. Ada karamah pada hidupmu. Kata beliau, tidaklah aku bercocok tanam kemudian panen, maka sepertiga aku alokasikan untuk keluarga saya, sepertiganya. Sepertiga untuk kembalikan menjadi bibit, dan sepertiga saya infakkan. Kalau Bapak nggak percaya, cobalah sebulan gaji dibikin begitu. Sepertiga untuk operasional, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk infak. Loh kan gitu. Coba aja. Percaya nggak percaya itu soal hati. Katanya Imriti, buku Nahwu setelah Jurumiyah, Idil fata hasba liqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kata gitu kan. Semua orang itu tergantung keyakinannya. Siapa yang nggak yakin nggak dapat faedah. Berobat aja nggak yakin nggak sembuh kok. Kata gitu.
Meskipun dokternya profesional. Makanya kenapa kadang-kadang dokternya biasa-biasa aja, pelanggannya antri karena cospleng. Kenapa? Keyakinan pelanggan cospleng. Nah gitu kan. Nah selanjutnya hak yang tidak kalah pentingnya adalah hak harta kepada orang lain yang sifatnya sunnah. Kenapa Pak? Gini loh, kenapa sih orang sukses secara harta disuruh infak kepada orang lemah? Karena cenderung orang susah itu ngiri sama orang yang sukses. Itu loh. Supaya tidak terjadi kesenjangan, dikasih apa? Saweran. Gitu. Ya, nyawer. Karena kecenderungannya gitu. Ini disaweri. Dan manusia itu cenderung sombong. Supaya nggak terjadi angkuh, dekatlah sama orang miskin. Itu kan itu. Makanya Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya merasa kaya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tanda orang bahagia itu ada 5. 1, makin tambah ilmu, makin tambah rendah hati kepada Allah. 2, makin tambah amal, makin tambah tinggi rasa takutnya kepada Allah. 3, makin tambah umur, makin tambah kurang rakusnya terhadap dunia. 4, makin tambah tinggi jabatannya, tambah dekat dengan rakyat jelata, bukan rakyat jelita. Kalau itu mah senang saya juga ya. Yang kelima, makin tambah harta, makin tambah tinggi jabatannya, makin dekat dengan rakyat jelata, makin tambah hartanya. Yang kelima, makin tambah dekat dengan orang-orang miskin. Tuh kan gitu. Karena hati jadi lembut. Jadi orang kaya itu nggak songong, nggak sombong. Dan pas tadi, supaya mereka yang susah nggak ngiri, kasih saweran, supaya yang kaya nggak sombong, dekat sama orang miskin. Memiliki loyalitas kepada sesama muslim. Kita ini muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Maka harus ada loyalitas. Oh, itu kan saudara kita, ya mendinglah saya belanja ke sana. Meskipun rada mahal, karena nanti juga untuk bangun masjid kita kok, untuk operasional PKM kita. Loh kan gitu. Jadi hal yang seperti itu kecil kita harus munculkan, ya. Oh nanti juga pasti dia nyumbang TPA kita, kan gitu. Selanjutnya juga mempelajari hukum muamalah. Nah ini penting. Jadi seorang pengusaha muslim harus mempelajari muamalah. Ya ada hukum mudharabah. Kalau sekarang kan ada mudharabah. Mudharabah itu apa sih? Murabaha itu apa sih? Qard itu apa? Ini kalau di perbankan Islami. Kalau di dalam muamalah-muamalah harian, ada muamalah ijon, itu halal apa haram. Ada muamalah apa namanya istilahnya ainah, itu halal apa haram. Nah ini dipelajari insya Allah. Kemudian menghindari minta jabatan kalau kita itu sebagai pekerja, karena rata-rata nggak profesional, ya. Kecuali kalau kita itu memang tampak pada diri kita betul-betul profesional, takut yang diberi ini kita bukan hanya takut, tampak tidak profesional di dalam rangka untuk menyelamatkan kepentingan umum, kita mencoba mengajukan, nggak apa-apa. Tapi asalnya minta jabatan itu dilarang. Kalau tanpa ada suatu kepentingan, kemaslahatan, dan memang Bapak tahu, di kantor kan tahu, ini kalau jabatan dipegang orang ini bakal akan terjadi madarat atau kerugian besar. Maju seperti majunya Nabi Yusuf mengajukan diri untuk menjadi kepala Kabulok, raja ketika itu. Terus bertindak adil dan bijaksana. Ya, adil itu bersikap al-adlu fir ridha wal ghadab, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Itu
sikap adil kepada atasan, kepada teman sejawat, kepada bawahan, terutama kepada orang-orang lemah kita, karyawan kita, pembantu kita. Kadang ada orang tega ya, sama pembantu yang lemah, sama karyawan yang hanya mencari sesuap nasi, itu tega. Kemudian bersikap dermawan dan tidak kikir, ini tadi udah kita bahas. Dan yang terakhir, membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan pengusaha muslim tidak suka balas dendam. Bahkan seluruh perlakuan buruk dibalas dengan sesuatu yang lebih baik. Karena Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Saya kira itu, dan mudah-mudahan sekilas info tentang etika dan bagaimana kita itu berperilaku sebagai seorang pengusaha muslim, pengusaha tangguh, ingin usahanya halal dan berkah. Pilar-pilar tersebut mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.